Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang seorang suami yang tega menjual istrinya sendiri. Dan berita lainnya yaitu adalah ribut tentang masalah parkiran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, sungguh bejat dan tega seorang suami di Bangka, Provinsi Bangka Belitung rela menjual sang istri melalui aplikasi media sosial dengan tarif 200 hingga 400 ribu rupiah sekali kencan. Mirisnya, aksi prostitusi yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan lebih tersebut dilakukan di kediamannya sendiri untuk bermain judi online dan menambah ekonomi di rumah. Ya, bayangin dijual dengan harga 200 sampai 400 ribu gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada harga dirinya, menjual istrinya dengan harga segitu, dan uangnya juga digunakan untuk hal yang tidak terpuji, yaitu judul gitu ya, judi online, yang kita ketahui bahwa judul itu bukan permainan ya, tapi penipuan, karena biasanya udah disetting ya untuk memenangkan si bandarnya, bukan si pemainnya gitu. Mungkin menang di awal, tapi nanti pada akhirnya si pemain ini akan dikalahkan oleh bandarnya ya. Jadi wah, parah banget gitu ya. Kasus prostitusi yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sempat menggemparkan warga sekitar. Pasalnya, perilaku tak terpuji ini dilakukan di kediaman mereka di tengah-tengah permukiman warga. Awalnya sang suami yang berinisial AA menginstal aplikasi hijau di ponsel istrinya DA. Ya, kalau kita lihat ya dari apa ya, penampilan istrinya, kita tahu lah agamanya itu agama apa, yang harusnya udah melarang kan hal seperti itu untuk tidak dilakukan, tapi masih dilakukan gitu ya. Jadi emang udah nggak terpuji gitu, tidak menjalankan agamanya dengan baik ya. Menipu korban. Setelah banyak mendapatkan respons dari pelanggan, muncullah niat sang suami untuk menawarkan sang istrinya dengan para lelaki hidung belang dengan tarif 200 hingga 400 ribu rupiah. Setelah suami berbicara dengan istrinya, sang istri pun menyetujui aksi Setuju prostitusi lagi. tersebut. Mirisnya, saat sang istri melayani lelaki di kamarnya, sang suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anaknya yang baru berusia 3 tahun. Masih kecil gitu. Jadi kasihan tuh anaknya yang harus mendapatkan orang tua seperti ini. Jadi dari suami itu mengusulkan, wah kamu mau nggak dijual dengan harga segini? Dan yang parahnya lagi sih, istrinya juga setuju gitu ya dengan tawaran dari suaminya. Gitu kan. Jadi ada di sini malah kerjasama, bukannya istri yang lawan atau ngasih apa ya, kayak apa ya, seperti perlawanan lah pokoknya, jangan sampai setuju gitu kan. Padahal ini kan sesuatu yang nggak baik gitu untuk masalah sosialnya, masalah agamanya juga nggak baik, tapi bukannya menolak malah menyetujui, bahkan bekerja sama dengan suaminya untuk melayani gitu kan, melayani pria hidung belang itu di kediamannya sendiri. Bayangin ya, ya orang tuanya itu benar-benar nggak baik. Yang kasihan di sini adalah anak yang masih kecil tadi, yang belum tahu apa-apa, tapi harus mendapatkan orang tua yang seperti ini. Prostitusi ini terungkap setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat. Dari masyarakat yang melaporkan. Untuk suami istri bekerja sama untuk open BO, jadi mencari pelanggan dengan melalui aplikasi micet. Dan aksi ini dilakukan di kediamannya sendiri ya, Komandan ya? Aksinya dilakukan di rumah orang tua pelaku laki-laki. Awal mulanya suami menginstal aplikasi micet untuk mencarikan pelanggan. Yang bersangkutan juga yang chatting dengan pelanggan. Setelah disepakati harga, baru kemudian dilakukan transaksi dan hubungan badan dengan istrinya. Itu bayangin tuh ya, suami sendiri yang menjual atau memasarkan istrinya gitu, dan istrinya setuju. Nah di sini kan jadi masalah, kalau misalnya dari hubungan tadi itu bisa menghasilkan anak, itu bagaimana masalahnya? Dan kalau ada penyakit, nah itu juga jadi masalah, misalnya kayak HIV, penyakit menular seksual dan sebagainya, itu juga kan berpengaruh kepada keluarga itu. Bayangin misalnya istrinya sakit ya gara-gara ada pria hidung belang yang punya penyakit yang sama, nah, itu kan menular ke istrinya. Nanti istrinya berhubungan badan dengan suaminya, suaminya juga ikutan sakit. Nah kalau misalnya kita lihat ya, bahwa penyakit ini itu bisa menular bahkan mungkin ke anaknya. Jadi satu keluarga itu bisa sakit gara-gara satu orang itu tertular penyakit menular seksual.
Ya jadi kayak gitu ya, bisa berbahaya entah itu dari sisi kesehatan, sosial, bahkan ke agamanya juga. Jadi semuanya itu bisa sakit, bisa rusak gara-gara hal seperti ini. Ya. Menurut pengakuan sang suami, selama menjalani praktik prostitusi kurang lebih 3 bulan, istrinya sudah melayani lelaki sebanyak 15 orang di dalam kamar rumahnya. Wih, bayangin 15 orang, berarti kan 3 bulan tuh. Dibagi 3 bulan, berarti rata-rata 1 bulan bisa mendapatkan 5 orang. Yaitu kalau 5 orang dikaliin 200.000 kan 1 jutaan. Itu apakah kalian mau dijual dengan harga 1 juta per bulannya? Gitu kan, untuk melayani orang yang seperti ini, gitu, orang yang kayak hidung belang. Di mana harga dirinya gitu, apakah semurah itu untuk menjual diri kalian ya, apalagi di sini suami dan istri bekerja sama untuk tadi ya melakukan hal seperti ini kayak bisnis gitu kan. Istri Aduh. tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri terancam hukuman 1,4 tahun penjara, serta Setahun. sang suami terancam hukuman 12 tahun penjara. Setahun tuh lebih dari 10 tahun. Dari Bangka Induk, Bangka Belitung, Jadi bayangin tuh, kedua orang tuanya harus dipenjara gara-gara masalah seperti ini. Yang kasihan tuh adalah si anak kecilnya tadi yang masih 3 tahun, yang masih harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Mungkin sekarang harus dititipkan ke keluarga terdekat, entah itu mungkin ke orang tuanya atau mungkin keluarga apa ya, kerabatnya yang bisa mengurus gitu kan. Jadi yang terlantarkan adalah di sini adalah anaknya gitu, yang masih berumur 3 tahun, masih kecil lah, yang masih belum mengetahui apa-apa ya. Jadi orang tua yang salah, anaknya yang harus menderita dari perilaku orang tuanya. Mengobati hal yang tidak terulang kembali lah gitu, karena dampaknya itu sangat negatif sekali ya bagi masyarakat juga. Iwan mengabarkan. Pemirsa, 2 orang warga Nah, di yang masalah perumahan parkiran nih. Lewi Sari 2, Kota Bandung terlibat perkelahian yang diduga berujung penganiayaan. Insiden tersebut dipicu karena parkir kendaraan yang dianggap menghalangi. Gitu ya. Kita bisa dari lihat jalannya itu mobilnya ya emang satu jalan itu tuh nggak cukup 2 mobil gitu. Jadi 1 mobil setengah gitu. Kalau misalnya 1 mobil parkir, mobil yang lainnya mungkin nggak bisa lewat gitu kan. Itu yang menjadi masalah. Jadi jalannya itu emang mungkin kurang sesuai dan harus disetujui itu bagaimana kesepakatannya supaya semua orang bisa menggunakan hak jalan yang sama. Jadi jangan sampai orang parkir sembarangan sehingga orang mau lewat itu nggak bisa gitu kan. Jadi menghalangi hak pengguna jalan. Ya, kalau bisa diselesaikan secara baik, selesaikanlah gitu. Jangan sampai ribut seperti ini ya, sampai ada tindak penganiayaan yang terekam di kamera ya. Kita disensor ya beritanya supaya tidak menunjukkan kekerasan tersebut. Gitu. Sampai ribut gitu. Baku hantam. Pihak kepolisian juga telah menangani kasus ini. Kita lihat tuh sampai berantem. Dan inilah pemirsa video rekaman CCTV yang merekam saat-saat terjadinya perkelahian di jalan sempit, tepatnya di Kompleks Perubahan Lewi Sari 2, Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini terlihat perkelahian yang tak terhindarkan dan juga dikabarkan di antara mereka mengalami luka serius. Keributan bermula saat salah satu mobil mengklakson keras karena merasa terganggu oleh kendaraan yang terparkir sembarangan. Saling emosi pun tak terhindarkan hingga terjadi bentrokan fisik. Ya kita bisa tahu bahwa kayaknya kejadian itu bukan kejadian yang pertama kali. Mungkin udah berulang kali ya sampai akhirnya ini udah sampai puncaknya gitu. Karena ya tahu kita Indonesia itu biasanya kita tuh saling ini dulu komunikasi dulu biasanya diutamakan. Tapi kadang-kadang orang yang dikomunikasikan itu emang bebel gitu, nggak mau ngedengerin pendapat dari orang lain gitu kan. Jadi terus mengulangi hal yang sama. Nah, ketika terus diulang, akhirnya orang yang menggunakan jalan itu jadi kesel juga gitu. Dan akhirnya berakhir ke tindak penganiayaan gitu. Sampai baku hantam tadi kan. Sampai luka serius gitu. Karena orangnya nggak mau ngedengerin juga gitu kan. Nggak bisa selesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, secara ngobrol lah gitu. Akhirnya ke kekerasan fisik gitu ya. Jadi kita harus saling pengertian gitu. Kalau misalnya jalannya nih jalan umum nih, maka bagaimana penggunaannya supaya semua orang tuh bisa menggunakan jalan itu sesuai dengan haknya gitu. Karena semua orang punya hak dalam jalan tersebut. Ya jangan kita egois gitu kan, mau menang sendiri ya karena nggak ada parkiran di rumahnya sehingga parkir di luar. Ketika parkir di luar, orang mau lewat jadi susah gitu kan. Ya jadi emang udah biasa lah hal yang terjadi. Ya kalau bisa diselesaikan ngobrol ya ngobrol gitu. Kalau harus dilaporkan ya diselesaikan mungkin dengan RT RW atau mungkin
apa ya, dengan baik lah pokoknya, jangan sampai ada tindak kekerasan seperti ini, karena udah luka ya, udah ada apa ya, kayak ginian itu kayak bisa dilaporkan ke polisi dan bisa dipenjara hasilnya kan. Harusnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi bisa ke ranah hukum jadinya. Pun kini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Boleh lihat nih hasil videonya tuh. Aduh. Tuh ya, udah mulai dilerai. Tapi udah berantem gini mah susah ya. Ya gitu ya, kalau misalnya kalian punya mobil gitu ya, kalau bisa sediakan tempat parkirannya juga, jangan menggunakan jalan umum untuk tempat parkir kalian gitu, karena ketika kalian parkir itu bisa menghalangi pengguna jalan kalian itu. Bayangin kalau setiap orang tuh egois gitu, setiap rumah punya mobil tapi parkirnya di luar semua, itu jalan udah sempit kayak tadi gitu ya, 2 mobil aja nggak cukup, itu setiap mobil di luar jalan, di luar rumahnya itu, di jalan di parkirnya. Tuh bayangin, itu orang bakal sulit untuk menggunakan jalan tersebut. Mobil lewat nggak bisa, motor akan kesulitan, harus berkelok-kelok gitu kan untuk melalui jalan tersebut. Ya kalau misalnya pengertian gitu, tangganya tahu, wah ini jalannya emang sempit dan mobilnya harus dimasukkan ke dalam rumah gitu, supaya memberikan jalan untuk orang lewat kan, jadi enak tuh, nggak perlu sampai ribut-ribut seperti ini sampai akhirnya melibatkan kepolisian. Dan kalau misalnya ini nggak damai ya, nggak ada apa ya, penyelesaian, itu bisa masuk penjara gitu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan secara damai, kita ngobrol ya, jangan sampai main fisik seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini, tentang tadi ya, suami yang tega menjual istrinya sendiri dan masalah parkiran. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.